Polresta Malang Kota menetapkan mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin alias Yaimin, sebagai tersangka atas kasus dugaan pornografi yang dilaporkan tetangganya Sahara. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik menggelar perkara pada Rabu 6 Januari 2026. Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto menyebut penetapan tersangka berawal dari laporan polisi nomor 338 bulan 11 2025. Dalam proses penyidikan, penyidik memeriksa 9 saksi termasuk saksi ahli serta mengumpulkan alat bukti. Yamin dijerat 3 pasal sekaligus, yaitu pasal 281 KUHP, pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Meski berstatus tersangka, kepolisian belum melakukan penahanan. Perwakilan kuasa hukum Yaimin, Fahrudin Umasugi, membenarkan penetapan tersangka tersebut dan menyebut proses hukum masih berada dalam asas praduga tak bersalah. Menurutnya, penyidik masih mendalami unsur dugaan pornografi. Dan penetapan status hukum tersebut ini dilakukan setelah penyidik ini melaksanakan gelar perkara pada Rabu 6 Januari 2026. Meski demikian nih Tribuners, mantan dosen tersebut ini juga belum ditahan nih karena Yaimin ini walaupun terbukti bersalah gitu dan memenuhi unsur pidana dalam perkara tersebut. Kemudian Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto nih Tribuners menjelaskan bahwa penetapan tersangka ini berawal dari laporan polisi yang dilayangkan oleh Sahara itu tadi. Jadi dari laporan tersebut kemudian dilakukan penyidikan dan juga meminta keterangan dari 9 orang saksi nih termasuk saksi ahli, dan kemudian hasil alat bukti juga udah dikumpulkan gitu. Dan 3 pasal atas perbuatannya ini, Yaimin ini dijerat dengan 3 pasal sekaligus Tribuners, baik dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP maupun Undang-Undang Khusus. Jadi apa sih pasalnya yang dipersangkakan gitu kepada Imam Muslimin alias Yaimin itu? Ini adalah pasal 281 KUHP, kemudian pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka nih Tribuners, hingga saat ini pihak kepolisian juga belum melakukan penahanan terhadap Yaimin. Penyidik ini masih akan menjadwalkan pemanggilan lanjutan untuk pemeriksaan sebagai tersangka. Dan terpisah nih Tribuners, perwakilan kuasa hukum Yaimin yakni Fahrudin Umasugi juga membenarkan nih adanya penetapan tersangka terhadap kliennya atas kasus dugaan pornografi yang laporannya ini dilayangkan oleh Sahara pada 23 Oktober 2025 lalu. Jadi menurutnya terkait dengan penetapan tersangka ini merupakan bagian dari proses hukum yang wajar dan juga harus dihormati Tribuners. Jadi menurut Fahrudin, hingga saat ini penyidik juga masih mendalami nih terkait dengan dugaan tindak pidana pornografi tersebut. Boleh. Mang air ini siput ini. Mana dong Marian? Ini siput. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.